Udara pagi Jakarta belum sepenuhnya terang. Langit masih menyisakan sisa kelabu dari malam yang bergeser lambat. Sementara sebagian besar penghuni kota masih bergelung di bawah selimut, Laila sudah mendorong gerobak kayu tuanya menyusuri gang sempit di kawasan Manggarai. Di wajahnya yang teduh, tampak garis-garis kelelahan, tapi juga keteguhan yang tak bisa diabaikan. Usianya belum 30. Namun kerasnya hidup telah memberi bekas yang tak terlihat oleh mata, kecuali bagi mereka yang pernah merasakan getirnya hidup dari bawah. Dengan rambut dikuncir seadanya dan wajah tanpa make-up, Laila tetap terlihat cantik dalam kesederhanaannya. Baju kaos longgar dipadu celana bahan yang mulai pudar warnanya adalah pakaian perangnya sehari-hari. Di gerobaknya, adonan cakwe yang sudah ia racik sejak pukul 4 dini hari siap digoreng. Minyak yang mulai dipanaskan menari-nari saat disiram, mengeluarkan aroma gurih yang biasa memanggil para pelanggan setianya, tukang becak, anak sekolah, hingga petugas kebersihan yang numpang sarapan murah meriah. Bu Laila, 2 ya, kayak biasa, sapa Pak Surya, satpam gedung tua di ujung gang. Lelaki parubaya itu adalah pelanggan rutin yang selalu datang pagi-pagi sebelum jadwal jaga siang. Siap, Pak. Ini bonus 1 ya, buat cucunya, jawab Laila sambil tersenyum. Tangannya lincah membalik cakwe di dalam wajan, sementara matanya tetap ramah menatap lawan bicara. Bagi orang-orang seperti Pak Surya, Laila bukan sekadar penjual. Ia pendengar yang baik, tempat bercerita tentang anak-anak, keluh kesah kerja, dan gosip ringan seputar tetangga. Laila mengisi ruang kosong yang sering tak disadari penting, menjadi manusia yang hadir dan mendengar. Tapi tak banyak yang tahu bahwa di balik ramahan dan senyumnya yang tulus, Laila menyimpan luka yang dalam. 5 tahun lalu, Laila menikah dengan Arman, lelaki yang dikenalnya saat masih bekerja di warung nasi Padang. Arman dulu sopan, rajin, dan terlihat tulus. Di tengah kesempitan ekonomi dan tekanan hidup, Laila merasa Arman adalah sandaran. Tapi, cinta dan kenyataan seringkali tidak berjalan searah. Setelah menikah, Arman berubah. Ia jadi pemarah, mudah tersinggung, dan mulai bergantung penuh pada penghasilan Laila dari berjualan cakwe. Awalnya Laila mengerti. Ia pikir Arman hanya belum menemukan pekerjaan yang pas. Tapi bulan demi bulan berlalu, dan bukannya mencari, Arman malah sibuk nongkrong dan bermain judi online. Penghasilan Laila tak hanya harus mencukupi kebutuhan rumah tangga, tapi juga membayar utang Arman yang menumpuk. Setiap malam, Laila pulang dengan punggung pegal, tangan berbau minyak, dan hati yang penat. Tapi bukan peluh yang menyakitkan, melainkan tatapan sinis dan kalimat pedas dari suaminya yang terus menghujaninya. Lama banget jualan. Uang cuma segini? Kau ngelamun atau nyogok pelanggan? Bentak Arman suatu malam sambil melemparkan dompet Laila ke lantai. Uang receh berserakan, dan Laila hanya bisa memungutnya satu persatu, menahan air mata agar tak jatuh. Maaf, tadi dagangannya kurang laku karena hujan, jawabnya lirih, tak ingin memperkeruh keadaan. Alasan? Kalau memang gak bisa kasih aku hidup enak, kenapa dulu sok ngotot nikah sama aku? Ucapan itu lebih tajam dari sembilu. Laila tak membalas. Ia tahu, membantah hanya akan memperpanjang makian, bahkan kadang tamparan. Yang membuat Laila bertahan bukan cinta. Itu sudah lama sirna. Tapi adiknya, Ilham, yang masih duduk di bangku SMA. Sejak kedua orang tua angkat mereka meninggal, Laila adalah ibu sekaligus ayah bagi Ilham. Ia tak mau adiknya putus sekolah atau hidup di jalanan. Meski dirinya dilukai, asal Ilham bisa tersenyum, itu sudah cukup. Pagi itu, Laila melintasi jalan utama menuju kampus negeri dekat stasiun. Ia biasa berjualan di sana karena banyak mahasiswa yang suka sarapan cepat dan murah. Baru beberapa meter dari gerobaknya berdiri, suara nyaring terdengar dari seberang jalan. "Heh, Laila. Kau pikir aku gak tahu ya? Kau nyembunyiin uang hasil jualan." Laila membeku.
Orang-orang di trotoar mulai melirik. Suara itu milik Arman. Pria itu berjalan cepat menghampirinya, lalu tanpa aba-aba, menendang salah satu roda gerobak hingga bergeser dan hampir tumbang. Minyak panas hampir tumpah, sebagian mengenai panci yang membuat bunyi nyaring. "Arman, jangan di sini. Banyak orang lihat," bisik Laila dengan panik. "Terserah. Aku suamimu. Aku berhak tahu uangmu kau pakai buat apa?" teriak Arman semakin lantang. Beberapa pengendara motor memperlambat laju kendaraannya. Seorang ibu dan anaknya yang sedang membeli cakwe mundur perlahan, takut ikut terlibat. Laila merasa tanah di bawahnya goyah. Wajahnya panas oleh malu. Arman meraih plastik berisi uang receh hasil penjualan semalam, lalu menghamburkannya ke jalan. Uang logam dan beberapa lembar ribuan berterbangan, ditiup angin dan dilindas motor yang lewat. "Ambil tuh, uang kebanggaanmu," ejek Arman. Laila menunduk, memunguti uang satu persatu. Tangannya gemetar, matanya mulai basah. Tapi tak ada satupun yang menolong. Dunia seolah membisu dalam ironi yang menyakitkan. Namun dari kejauhan, seorang pria dalam jas hitam memperhatikan semua kejadian itu. Ia turun dari mobil mewah yang terparkir beberapa meter dari kerumunan. Sosoknya tinggi, gagah, dengan mata tajam seperti menahan amarah. "Arman?" panggilnya pelan, tapi cukup jelas. Arman menoleh, kebingungan. Laila juga menatap ke arah suara itu. "Siapa kau?" tanya Arman kasar. Pria itu mendekat, menatap tajam ke arah Arman lalu memalingkan wajah ke arah Laila. Pandangannya berubah melunak. Seolah-olah, ia baru saja menemukan sesuatu yang sangat berharga setelah sekian lama hilang. "Laila," ucapnya pelan. "Akhirnya aku temukan juga kau." Laila mematung. Kedua matanya mengerja pelan saat mendengar suara pria itu memanggil namanya. Suara yang asing, tapi entah mengapa terasa menenangkan di tengah kekacauan yang baru saja terjadi. Hatinya bergemuruh. Gerobaknya masih miring, uang receh berserakan di aspal, dan beberapa orang masih menonton seakan menantikan drama babak berikutnya. Pria itu kini berdiri tepat di hadapannya. Penampilannya sangat kontras dengan suasana sekeliling. Jas hitam pas badan, jam tangan mewah, sepatu kulit mengilap, serta aura wibawa yang tidak main-main. Wajahnya tegas, dengan rahang kuat dan mata hitam yang tajam. Tapi justru sorot matanya yang lembut saat memandang Laila, membuat gadis itu semakin bingung. Arman menyipitkan mata. "Kau siapa?" sok-sokan manggil istri orang. Pria itu tak menjawab, hanya mengeluarkan ponsel dari sakunya. Dalam hitungan detik, dua pria berbadan tegap muncul dari mobil hitam di belakangnya. Mereka mengenakan kemeja putih polos, namun postur tubuh dan gerak-gerik mereka menandakan latar belakang yang tak biasa, seperti bodyguard profesional. Satu dari mereka langsung berdiri di sisi kanan Laila. Satu lagi berdiri menahan Arman yang kini tampak gelagapan. "Apa-apaan ini? Kau manggil preman?" bentak Arman, mencoba memberontak. "Bukan preman," jawab pria itu akhirnya. Suaranya datar. "Aku cuma tidak suka melihat perempuan dipermalukan di tempat umum, apalagi jika perempuan itu adalah adikku." Laila menatap pria itu tajam. "Adikmu?" Mata mereka bertemu. Di sana ada ketulusan. Tapi bagi Laila, ini terasa aneh. Ia tak pernah punya saudara. Sejak kecil ia dibesarkan oleh pasangan tua di kampung kecil di Jawa Tengah. Setelah mereka meninggal, ia merantau ke Jakarta membawa satu-satunya kenangan, sebuah kalung kecil dari logam berkarat yang sejak kecil ia pakai tanpa tahu dari mana asalnya. Pria itu seakan bisa membaca kebingungannya. Ia tersenyum tipis dan membuka ponselnya, lalu menunjukkan sebuah foto lama, seorang anak perempuan berusia sekitar 5 tahun, dengan rambut dikuncir dua, mengenakan kalung yang persis seperti yang Laila kenakan sekarang. "Namamu?"
Lailani Putri Almanda. Kau hilang 20 tahun lalu dari rumah sakit di Bandung. Kami telah mencarimu kemana-mana. Laila terpaku. Tak bisa berkata apa-apa. Dadanya sesak. Nama itu asing. Tapi entah mengapa mengguncang bagian paling dalam dari dirinya. Arman memandang dari pinggir. Terlihat mulai merasa kalah. Emosinya masih meluap. Tapi keberadaan pria-pria ini membuatnya menahan diri. Jangan percaya dia, Laila. Ini pasti modus. Dia cuma mau manfaatin kamu karena lihat kamu viral gara-gara aku. Rangga, pria itu, menoleh ke Arman dengan pandangan dingin. Kami tak tertarik pada sensasi. Yang kami cari adalah adik kami yang hilang. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun kami nyaris kehilangan harapan, aku menemukannya di tengah jalan sedang dipermalukan suaminya sendiri. Laila menarik napas berat. Semuanya terasa terlalu cepat, terlalu asing, terlalu tidak masuk akal. Aku nggak ngerti. Aku nggak tahu siapa kalian. Aku hanya Laila, penjual cakwe. Nggak lebih dari itu. Katanya pelan, hampir berbisik. Rangga mendekat perlahan, lalu jongkok di hadapan Laila yang masih duduk di trotoar. Ia mengambil sesuatu dari sakunya, kalung kecil dari logam yang bentuknya identik dengan yang Laila pakai. Kau tahu? Ini kalung kembar. Dibuat oleh ibu kami untuk 2 anak kembarnya. Yang satu dipakai kakakmu, yang satu lagi, kau kenakan sekarang. Mata Laila memanas. Tangannya secara refleks menyentuh kalung di lehernya. Kenangan samar terlintas. Sebuah ruangan putih. Suara perempuan bernyanyi. Lalu jeritan. Gelap. Tangs. Aku pernah mimpi tentang itu. Gumamnya. Arman panik. Laila, jangan dengerin mereka. Mereka cuma mau ngerusak rumah tangga kita. Rumah tangga? Suara Rangga naik 1 oktav. Apa yang kau sebut rumah tangga kalau istrimu berdarah karena kau pukul? Kalau dia mengais uang receh hasil kerja keras sementara kau santai main kartu? Suasana tegang. Beberapa orang merekam dari jauh. Polisi yang biasa patroli terlihat datang menghampiri. Melihat Rangga, mereka memberi hormat, lalu memeriksa Arman yang masih ribut. Rangga memalingkan wajahnya kembali ke Laila. Kau tidak perlu percaya sekarang. Tapi beri aku waktu. Ikutlah denganku. Hanya 1 hari. Jika semua ini tak masuk akal, aku akan mengantarimu kembali. Laila terdiam. Pandangannya kosong. Tapi tubuhnya terasa lelah. Bukan karena dagang seharian, tapi karena beban hidup yang seperti tak kunjung berhenti. Ia memandang gerobaknya yang rusak, minyak goreng tumpah, dan sisa adonan yang sudah tak bisa dijual. Hari ini benar-benar titik paling rendah. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku hanya mau lihat adikku dulu. Ilham. Dia akan aman. Kami akan pastikan itu. Aku sudah kirim tim ke sekolahnya. Aku tahu tentang dia." Laila memandang Rangga lama-lama. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Malam itu, Laila dibawa ke sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Ia bahkan tak tahu ada tempat seperti ini. Gerbang besar terbuka otomatis. Mobil melaju melewati taman luas dan air mancur yang menyala biru. Semuanya terasa seperti dunia yang tak nyata. Saat turun dari mobil, seorang pria lain menyambut. Wajahnya lebih lembut, mengenakan jas dokter. Ia tersenyum dan langsung memeluk Laila. "Lailani, akhirnya kau pulang." Laila hanya bisa berdiri kaku. Tubuhnya menggigil. Tapi bukan karena dingin, melainkan karena jiwanya seperti baru saja menemukan celah untuk pulang. Entah benar atau tidak, semua ini terlalu dalam untuk diabaikan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Laila merasa dilindungi.
Laila belum sepenuhnya percaya, namun tubuhnya mengikuti. Mungkin karena hatinya terlalu letih melawan kehidupan yang keras. Atau karena, untuk pertama kalinya, ada yang membelanya tanpa pamrih. Malam itu, ia dibawa ke rumah yang tidak pernah ia bayangkan akan dimasuki seumur hidupnya. Sebuah rumah besar dengan desain modern minimalis, berdiri kokoh di tengah taman rapi berlampu temaram. Seperti potongan dari film yang biasa ia tonton hanya lewat layar kecil ponsel pinjaman adiknya. Begitu memasuki pintu utama, aroma kayu dan aroma khas rumah yang bersih langsung menyapa. Tidak ada kemewahan berlebihan di dalam rumah itu. Interiornya elegan, namun terasa hangat. Ruang tamunya luas, dengan sofa krem yang empuk dan jendela besar yang menampilkan pemandangan taman malam hari. Laila berdiri kaku di depan pintu, merasa tidak pada tempatnya. "Masuklah, kau di rumahmu sendiri," ujar Rangga sambil tersenyum hangat. Belum sempat Laila menjawab, seorang pria lainnya muncul dari tangga. Wajahnya teduh, mengenakan kaos polo dan celana santai, namun ada sorot tajam khas seseorang yang terbiasa menghadapi tekanan berat. Ia berjalan pelan menghampiri, lalu berhenti di depan Laila. "Lailani?" tanyanya pelan. Laila menoleh perlahan. Ia hanya bisa menatap. Matanya menyiratkan kebingungan dan kekagetan yang bercampur. Pria itu tersenyum kecil, lalu memeluknya erat. "Aku Dio, kakak keempatmu," bisiknya. Laila tidak tahu bagaimana harus merespons. Dirinya masih terlalu kaget untuk menerima pelukan dari seseorang yang baru ditemui beberapa menit lalu, namun terasa seperti sudah lama menunggunya. Tak lama, satu persatu pria-pria lain muncul dari berbagai sudut rumah. Mereka berbeda-beda, ada yang tinggi besar dan berotot, ada yang berkacamata dengan pembawaan kalem, ada pula yang tampak seperti seniman dengan rambut gondrong rapi. Semuanya pria dewasa, dengan wajah berbeda tapi memiliki satu kesamaan, tatapan hangat saat memandangnya. Rangga mulai memperkenalkan mereka satu persatu. "Ini Damar, arsitek," katanya, menunjuk pria berkacamata dengan gaya bicara yang pelan tapi jelas. "Ini Galang, chef dan pemilik jaringan restoran di Bali. Rino, pelatih bela diri dan punya Akademi Pertahanan Diri di Bogor. Aldo, pengacara, kadang menyebalkan, tapi bisa diandalkan," kata Rangga dengan tawa kecil, disambut helaan napas dari Aldo yang duduk di lengan sofa sambil menyilangkan kaki. Laila hanya bisa menatap semua orang itu dengan perasaan campur aduk. Rasanya seperti mimpi. Sepanjang hidup, ia merasa sendirian. Ia tidak pernah merasakan seperti apa dicintai keluarga kandung. Tiba-tiba malam ini, 8 pria yang tak dikenalnya datang dan mengaku sebagai kakaknya. Yang terakhir datang adalah Bima. Ia datang membawa gitar di punggung dan mengenakan jaket denim. Ia tampak seperti anak band, namun senyumnya sangat ramah. "Terakhir, ini Bima, paling kecil setelah kau. Musisi," ujar Rangga. "Paling ganteng maksudmu?" Seloroh Bima, membuat beberapa kakaknya tertawa ringan. Mereka memperlakukannya seperti keluarga yang telah lama dirindukan. Tapi Laila justru merasa canggung. Selama ini ia terbiasa ditolak, dicurigai, atau diremehkan. Perlakuan mereka yang begitu terbuka dan hangat justru membuatnya takut. Takut semua ini hanya sementara. Takut ini hanya permainan dari hidup yang memang senang mempermainkannya. Setelah makan malam hangat, yang lebih banyak diisi obrolan para kakaknya karena Laila hanya bisa duduk diam dan bingung, ia dipersilakan beristirahat di salah satu kamar tamu di lantai atas. Kamar itu bersih dan nyaman, lengkap dengan balkon kecil dan kamar mandi dalam. Tapi Laila tak langsung tidur. Ia duduk di pinggir ranjang, memandangi kalung kecil yang selalu tergantung di lehernya. Kalung itu satu-satunya benda yang selalu menemani sejak kecil. Ia bahkan pernah berniat menjualnya saat kepepet butuh uang. Tapi entah mengapa hatinya menolak. Malam ini,
Benda itu menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini yang penuh kejutan. Pagi harinya, Laila dibangunkan oleh ketukan lembut di pintu. Seorang wanita parubaya dengan seragam rapi menyapanya ramah. "Selamat pagi, Mbak Laila. Saya Bu Hesti, pengurus rumah. Kak Rangga meminta saya menyiapkan baju untuk Mbak." Laila tersenyum gugup dan mengangguk. Setelah mandi, ia mengenakan pakaian sederhana namun nyaman, blus putih dan celana panjang krem. Ia merasa seperti sedang berpura-pura menjadi orang lain. Di cermin, bayangan dirinya tampak asing. Di mana cewek lusuh yang biasa menjual cakwe dari pagi sampai malam? Saat turun ke bawah, semua kakaknya sudah berkumpul di ruang makan. Mereka tampak seperti keluarga normal. Ngobrol, bercanda, rebutan koran pagi. Sesuatu yang belum pernah Laila rasakan sejak kecil. Ia berdiri canggung di tangga, hingga Rangga melambaikan tangan. "Sini, duduk bareng kami." Laila melangkah pelan dan duduk di kursi kosong di ujung meja. Sarapan tersaji, nasi goreng, buah, roti panggang, dan jus segar. Tapi selera makannya hilang karena jantungnya berdebar kencang. Ia tahu akan ada pembicaraan besar pagi ini. Benar saja. Setelah beberapa suap, Rangga membuka suara. "Kami akan lakukan tes DNA hari ini. Bukan karena kami meragukanmu, tapi karena kami ingin semuanya jelas. Supaya kamu tenang. Supaya kamu tahu kamu memang bagian dari kami." Laila mengangguk pelan. "Boleh aku tahu, bagaimana aku bisa hilang dulu?" Rangga terdiam sejenak. Dio yang akhirnya menjawab. Nadanya lembut tapi jelas. "Kau masih balita waktu itu. Ibu membawamu ke rumah sakit karena demam tinggi. Kami semua menunggu di rumah. Tapi saat ibu sedang di toilet, kau diculik. Pengawas CCTV lalai. Beberapa saksi bilang melihat seorang wanita membawamu keluar dengan alasan kau anaknya. Polisi terlibat. Berbulan-bulan kami mencari, tapi tak ada jejak. Orang tua kita, mereka sangat terpukul. Ibu sakit sejak itu. Ayah, sejak itu berubah jadi pemarah." Lanjut Rangga. Kami tidak pernah berhenti mencarimu. Laila, tambah galang. Kami terus mencari meskipun dunia menyuruh kami berhenti berharap." Laila menggigit bibirnya. Air matanya jatuh diam-diam. Selama ini, ia mengira tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar menginginkannya. Ternyata, ada 8 orang yang mencarinya tanpa menyerah. Aku cuma takut. Takut kalian salah orang. Aku bukan orang yang baik. Aku biasa tidur di lantai, makan seadanya. Dan, aku bahkan masih istri dari lelaki yang kalian lihat kemarin, ujarnya pelan. Rino, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya berat tapi hangat. "Kau bukan Laila karena apa yang kau punya. Kau adik kami karena darah yang sama. Tak peduli masa lalumu seperti apa, kami akan tetap menerimamu. Karena keluarga bukan soal seberapa sempurna seseorang, tapi seberapa dalam kita rela melindunginya." Laila menunduk. Hatinya retak-retak, tapi bukan karena sakit, melainkan karena dinding yang ia bangun selama ini mulai runtuh. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar tidak sendiri. Hening menyelimuti mobil hitam yang melaju pelan menuju rumah sakit swasta di kawasan elit Jakarta. Di dalamnya, duduk Laila bersama Rangga dan Aldo. Hatinya berdesir, dadanya sesak, matanya tak pernah lepas dari jendela mobil, seolah-olah mencari penjelasan dari deretan pohon dan gedung yang melintas. Dunia baru ini terlalu cepat datang. Terlalu megah, terlalu sopan, terlalu hangat. Dan itu justru yang membuat Laila gelisah. Dari kecil, ia diajarkan bahwa hidup itu keras. Bahwa tak ada orang yang akan menolongmu tanpa imbalan.
Ia hidup bersama orang tua angkat yang keras kepala dan suka menuduh. Setelah mereka meninggal, ia menghadapi dunia sendiri, melayani orang-orang yang lebih suka menghinanya daripada membantunya. Laila tumbuh tanpa pelukan, tanpa suara lembut yang menenangkan. Kini, tiba-tiba ada 8 pria yang menyebut dirinya adik mereka. Dan pagi ini, hasil dari semua pernyataan itu akan diuji. Tes DNA. Setibanya di rumah sakit, mereka langsung diarahkan ke ruang khusus VIP. Seorang dokter perempuan berkacamata menyambut mereka dengan ramah. Rangga terlihat tenang. Aldo sesekali mengetik sesuatu di ponselnya, seperti sedang mengatur urusan kantor. Hanya Laila yang tak bisa menyembunyikan kegugupan. Tangannya dingin. Nafasnya pendek-pendek. "Jangan takut. Ini hanya prosedur," kata Rangga sambil menepuk lembut pundaknya. Laila mengangguk, walau hatinya tetap bergemuruh. Beberapa menit kemudian, proses pengambilan sampel dimulai. Hanya butuh beberapa helai rambut dan air liur. Tapi bagi Laila, rasanya seperti menyerahkan seluruh masa lalunya untuk diotopsi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi yang belum selesai. Laila tinggal di rumah besar itu, tapi tetap merasa seperti tamu. Para kakaknya berusaha membuatnya nyaman, bahkan terlalu nyaman. Galang selalu memasak makanan spesial untuknya. Bima mengajaknya mendengarkan lagu-lagu yang katanya mereka nyanyikan bersama saat kecil. Rino bahkan mengajarinya bela diri ringan di halaman belakang, sambil berkata, "Kau harus bisa jaga diri, meski kami selalu ada." Namun semua itu justru membuat Laila merasa asing. Di dalam rumah yang luas dan bersih itu, ia sering menatap kosong ke arah taman. Ia rindu gerobaknya. Rindu suara teriakan anak-anak SD yang biasa membeli cakwe, atau keluhan Pak Surya si satpam yang suka ngutang lalu pura-pura lupa. Meski hidupnya dulu sederhana dan keras, setidaknya dia mengerti cara bergeraknya. Kini, ia seperti boneka yang diletakkan di tempat mewah, tapi tidak tahu bagaimana caranya bersikap. Dan ada satu hal lagi yang terus menghantui pikirannya. Ilham. Adiknya itu masih tinggal di kos sederhana di belakang kampus. Meski Rangga berjanji akan menjemputnya segera setelah Laila siap, Laila bersikeras agar tidak buru-buru. Ia takut adiknya juga akan mengalami guncangan yang sama. Laila tahu, Ilham selama ini hanya bergantung padanya. Ia tidak ingin menggantikan kemiskinan dengan ketidaknyamanan emosional yang lebih besar. Pada hari kelima, sebuah amplop coklat tiba di rumah. Rangga langsung mengambilnya dari tangan kurir dan membawanya ke ruang keluarga. Semua orang sudah berkumpul. Laila duduk paling ujung sofa, menunduk. "Ini dia," ujar Rangga sambil menatap Laila. "Hasil tes DNA." Ruangan itu seketika sunyi. Bahkan napas pun seakan tertahan. Rangga membuka hasilnya, lalu menyerahkannya ke Dio, dokter dalam keluarga, untuk membacanya. Dio membalik beberapa halaman, kemudian berhenti. Ia menarik napas, lalu mengangguk. Kecocokan 99,98%. Lailani Putri Almanda adalah adik kandung kita. Kalimat itu meluncur seperti guntur di dalam dada Laila. Ia membeku. Mata kakak-kakaknya langsung berkaca-kaca. Bima memekik pelan, lalu bangkit dari kursi dan memeluk Laila. Akhirnya kau kembali." Damar, yang sejak tadi diam, hanya menatap Laila lama-lama. "Aku masih ingat, waktu kecil kau suka nangis kalau aku rebut mainanmu." Laila tertawa kecil, tapi air matanya mengalir begitu saja. Ia merasa seperti sedang dilahirkan ulang. Semua ketakutan, semua penyangkalan, seakan terhempas dalam satu momen. Ia memang tidak mengingat masa kecil itu dengan jelas, tapi tubuhnya merespons. Hatinya pun. Mungkin ada bagian dalam dirinya yang memang tak pernah mati, yang terus berharap bahwa suatu hari ia bisa pulang.
Namun kegembiraan itu tak berlangsung lama. Sore harinya, Laila duduk bersama Aldo di balkon lantai 2. Mereka memandang langit jingga yang perlahan berubah ungu. Aldo memecah keheningan dengan suara pelan. "Laila, kita perlu bicara soal Arman." Laila menoleh. "Kenapa?" "Aku sudah siapkan gugatan cerai. Dan juga laporan polisi untuk kekerasan dalam rumah tangga." Laila menghela napas. "Kak, aku tahu kalian ingin membantuku. Tapi aku butuh waktu. Aku takut." "Takut apa?" "Takut dianggap cari pelindung. Takut dikira perempuan gak tahu diri. Dan yang paling kutakutkan, kalau suatu hari kalian semua pergi, aku kembali harus menghadapi semuanya sendiri." Aldo tersenyum miris. "Dengar, Dek. Dunia mungkin akan tetap jahat. Tapi kau tidak akan sendiri lagi. Kami sudah kehilanganmu sekali. Kami tidak akan mengulangi itu." Laila menunduk. Air matanya mengalir tanpa suara. Malam itu, ia menulis surat untuk dirinya sendiri. Surat yang berisi satu kalimat, "Aku berhak bahagia, bahkan jika dunia tak menyetujuinya." Beberapa hari kemudian, Laila akhirnya meminta Rangga untuk menjemput Ilham. Bocah remaja itu terkejut bukan main saat mobil besar berhenti di depan kosnya. Ketika melihat kakaknya keluar dari mobil dengan pakaian bersih dan wajah tenang, ia langsung berlari dan memeluknya. "Kakak kenapa? Kok jadi seperti orang penting?" Laila tersenyum sambil membelai rambutnya. "Aku baru saja menemukan rumah kita, Ilham. Rumah yang lama sekali hilang." Ilham bingung. Tapi ia tahu satu hal, kakaknya terlihat lebih hidup dari biasanya. Hari-hari berikutnya menjadi awal yang baru. Bukan semuanya indah. Tentu, Laila masih kaku jika makan di meja makan besar. Ia masih suka minta maaf jika tak sengaja menjatuhkan gelas. Dan masih canggung memakai baju baru. Tapi perlahan, ia belajar menerima bahwa dirinya layak diperlakukan baik. Bahwa ia berhak berada di rumah ini. Bahwa cinta keluarga itu bukan hadiah yang harus diperjuangkan, tapi sesuatu yang bisa datang karena memang haknya. Dan di tengah malam yang sunyi, Laila menatap bintang di langit, menggenggam kalung kecilnya. "Terima kasih, sudah tidak menyerah mencariku." Sinar matahari pagi menyelinap melalui celah tirai jendela, memantul pelan di lantai kayu yang mengilap. Laila terbangun dari tidurnya, bukan karena suara alarm atau ketukan di pintu, melainkan karena mimpi buruk yang entah mengapa begitu nyata. Dalam mimpi itu, ia dikejar oleh sosok yang terus meneriakinya, perempuan tak tahu diri, pelacur rumah tangga, pengkhianat laki-laki miskin. Laila terduduk. Nafasnya terengah, keringat membasahi pelipis. Sejenak ia mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan, mencoba mengusir bayang-bayang gelap yang entah kenapa terus muncul belakangan ini, meski kehidupan barunya mulai terasa lebih tenang. Ia bangkit dan membuka jendela kamar. Udara pagi menyegarkan menerpa wajahnya, membawa aroma bunga Kamboja dari taman bawah. Tapi tetap saja, hatinya terasa tak tenang. Sejak hasil tes DNA keluar dan semuanya menjadi resmi, banyak hal berubah. Kakak-kakaknya semakin terbuka, bahkan terlalu protektif. Ia mulai belajar mengemudikan mobil, ikut kursus bahasa asing, dan perlahan menata bisnis makanan kecil miliknya yang dulu ditinggalkan saat masih jadi penjual cakwe. Semua terasa seperti mimpi yang terlalu manis untuk dipercaya. Namun di balik semua kemudahan itu, ada satu hal yang belum bisa ia lepaskan, masa lalunya. Dan orang yang menjadi simpul dari masa lalu itu kini kembali menampakkan diri. Siang itu, saat Laila hendak mengantar makanan ke panti asuhan bersama Galang, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal muncul. Ia nyaris tidak mengangkatnya, tapi nalurinya mendorong jari-jarinya menekan tombol hijau. "Laila." Suara di seberang sana berat, pelan,
namun penuh tekanan. Tubuh Laila membeku. Ia mengenal suara itu dengan sangat baik. Arman. Ketemu juga akhirnya. Gak sopan ya istri kabur dari rumah tanpa pamit. Laila menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan detak jantungnya yang melonjak. Kita sudah bukan suami istri lagi. Aku sudah menandatangani surat cerai. Surat yang disusun oleh keluarga barumu itu? Hah, lucu. Mereka pikir bisa beli hidupmu semudah itu. Arman, tolong jangan ganggu aku lagi. Aku tidak akan melapor polisi kalau kamu berhenti sekarang juga, kata Laila. Suaranya bergetar namun tegas. Terdengar tawa pendek di seberang. Kau pikir aku akan biarkan kau hidup senang setelah seenaknya buang aku begitu saja? Laila mematikan panggilan. Tangannya gemetar. Galang yang melihat ekspresinya langsung menghentikan mobil di pinggir jalan. Siapa? Arman, jawab Laila pelan. Galang mengepalkan tangan di kemudi. Matanya memancarkan amarah yang ditahan. Kita akan laporkan dia sekarang juga. Tunggu, Kak. Jangan dulu. Aku ingin menyelesaikan ini dengan tenang, kata Laila. Beri aku waktu. Galang tak langsung menyetujui, tapi ia menghormati keputusan adiknya. Meski begitu, ia langsung memberitahu Rangga dan Aldo, yang dengan sigap mulai memasang perlindungan ekstra untuk Laila. Bodyguard mulai berganti shift, GPS dipasang di mobil Laila, bahkan aplikasi pelacak dipasang diam-diam di ponselnya demi keamanan. Namun semua itu tidak cukup untuk menenangkan hati Laila. Yang ia butuhkan bukan perlindungan fisik, tapi penyembuhan dari luka yang belum benar-benar pulih. 3 hari kemudian, Arman muncul. Bukan di rumah, bukan di panti, tapi di depan sekolah Ilham. Ia menghadang adik Laila saat keluar gerbang. Dengan muka sok akrab, ia memeluk Ilham dan berkata bahwa ia datang untuk menyelesaikan masalah keluarga. Untungnya, pengawal yang ditugaskan Rangga untuk menjaga Ilham langsung bertindak cepat. Arman dihadang dan diminta menjauh. Tapi itu cukup untuk membuat Laila marah besar. Ia merasa garis batasnya telah dilanggar. Bukan dirinya yang jadi sasaran, tapi orang yang paling ia cintai. Malam itu, Laila memanggil semua kakaknya dan berdiri di depan mereka. Aku akan melaporkan Arman. Dan aku sendiri yang akan bicara dengannya. Bukan karena aku ingin membalas dendam, tapi karena aku ingin melepaskan semuanya, katanya tegas. Mereka menatap Laila lama. Tidak satu pun yang menyela. Akhirnya, Aldo mengangguk. Kita siapkan tempat dan waktu. Tapi kau tidak akan sendiri. Pertemuan itu terjadi di sebuah ruangan khusus di kantor Aldo. Dilengkapi CCTV, petugas keamanan, dan 2 pengacara di sisi Laila. Arman masuk dengan percaya diri. Pakaiannya lebih rapi dari biasanya. Rambutnya disisir licin. Tapi sorot matanya tetap penuh kesombongan. Kau kelihatan lebih cantik sekarang. Rupanya jadi peliharaan 8 laki-laki kaya memang bikin betah. Ya? Ejek Arman begitu duduk. Laila hanya menatapnya. Tidak terpancing. Aku di sini bukan untuk bertengkar. Aku ingin menyelesaikan semuanya. Aku tidak akan tarik kembali laporan. Dan aku tidak akan mencabut gugatan. Kau boleh hina aku sepuasnya. Tapi dengar ini, aku tidak akan jadi korbanmu lagi. Arman tertawa sinis. Kau pikir bisa selamanya sembunyi di balik kekuasaan orang lain? Aku tidak sembunyi, jawab Laila dengan mantap. Aku berdiri. Dan sekarang aku tahu, aku bisa berdiri sendiri. Pertemuan itu hanya berlangsung 15 menit, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa Laila bukan lagi perempuan yang bisa dibentak dan diancam. Ia keluar ruangan dengan kepala tegak, dan kakak-kakaknya menyambutnya bukan dengan pelukan, tapi dengan senyum bangga yang tulus. Beberapa hari setelahnya, Laila mulai mengambil keputusan yang lebih besar.
Ia membuka kembali usaha makanan kecil yang dulu sempat ia bangun bersama Ilham. Tapi kali ini, ia ingin memperbesar skalanya. Ia memilih nama, 8 Pelindung, sebagai penghormatan pada kakak-kakaknya, tapi menegaskan bahwa semua strategi dan operasional akan ia pegang sendiri. Ia mulai merekrut karyawan perempuan, khususnya para janda dan korban KDRT yang selama ini hidup dalam ketakutan. Ia membuka ruang curhat di tempat kerja, memberikan pelatihan mandiri, dan menjadikan tempat usahanya bukan sekadar tempat makan, tapi tempat tumbuh bagi perempuan yang pernah terjatuh. Suatu malam, saat semua orang sudah tidur, Laila duduk di balkon dan menatap bintang. Ia menyentuh kalung di lehernya, lalu mengirim pesan pada Aldo. "Terima kasih karena sudah mempercayakan keputusan ini padaku. Hari ini aku belajar bahwa dimaafkan itu penting, tapi memaafkan diri sendiri jauh lebih penting." Ponselnya bergetar sebentar kemudian. Aldo membalas, "Kita semua pernah luka, Dek. Tapi tidak semua orang punya keberanian untuk menyembuhkan diri sendiri. Kau telah melakukannya. Kami bangga." Laila tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa utuh. Bukan karena dunia telah menjadi lembut, tapi karena ia tak lagi takut menghadapinya. Pagi itu langit biru bersih tanpa awan. Di halaman belakang rumah besar milik keluarga Almanda, suara denting sendok dan gelak tawa samar terdengar dari dapur luar yang kini direnovasi menjadi dapur produksi kecil. Beberapa perempuan tampak sibuk memilah bahan, sebagian mengaduk adonan, dan sisanya mengemas pesanan ke dalam kotak kardus berstiker 8 Pelindung. Laila berdiri di tengah-tengah mereka. Rambutnya diikat sederhana, kaos putih dipadukan dengan apron bertuliskan founder. Ia tidak terlihat seperti pemilik atau adik dari para CEO berpengaruh di negeri ini. Ia lebih mirip salah satu dari mereka, perempuan yang ingin memulai hidup baru. Hari itu adalah pengiriman pertama pesanan catering besar dari kantor hukum tempat Aldo bekerja. Tapi alih-alih menyuruh orang lain menangani, Laila memilih turun langsung. Ia tahu, ini bukan hanya tentang makanan. Ini tentang wajah dan kepercayaan. Jika sekali saja ada yang mengecewakan, bukan hanya reputasi yang runtuh, tapi mimpi perempuan-perempuan yang kini mempercayainya. Semenjak video pengakuannya viral, usaha Laila berkembang pesat. Tapi semakin besar usahanya, semakin banyak orang yang berusaha menyeretnya kembali ke bawah. Komentar tajam mulai bermunculan, bahwa Laila cuma boneka usaha yang dipromosikan oleh kakak-kakaknya yang powerful. Bahwa ia hanya beruntung karena lahir kembali di keluarga kaya. Tidak sedikit pula yang mempertanyakan kompetensinya. Namun Laila tidak menanggapi semua itu. Ia memilih menjawab dengan tindakan. Setiap hari, ia belajar akuntansi dari Damar, tentang manajemen sumber daya manusia dari Dio, tentang cara menghadapi klien dari Aldo, bahkan tentang pola pikir pemimpin dari Rangga yang biasanya kaku tapi punya pandangan strategis yang kuat. Ia menyerap semua itu seperti spons. Bukan karena ingin membuktikan apa-apa, tapi karena ia haus ilmu yang selama ini tidak bisa ia gapai karena keadaan. Namun, di antara semua itu, satu pelajaran yang paling penting datang dari dirinya sendiri, bahwa untuk menjadi kuat, seseorang harus siap menerima luka yang pernah membuatnya nyaris hancur. Suatu malam, Laila menghadiri pertemuan komunitas pengusaha muda perempuan di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta Selatan. Ia datang bersama Galang dan Rino sebagai pendamping. Acara itu penuh dengan perempuan berbusana elegan, berbicara cepat dalam istilah ekonomi, bisnis digital, dan ekspansi pasar. Di tengah ruangan itu, Laila merasa asing. Bukan karena tak mampu mengikuti, tapi karena cara pandang orang-orang di sekitarnya yang berbeda. Mereka melihatnya seperti objek viral yang kebetulan berhasil. Seorang wanita dengan blazer merah menghampirinya saat coffee break. "Kamu Laila, ya? Yang viral di TikTok. Usaha kamu hebat, loh." "Terima kasih," jawab Laila dengan sopan.
Wanita itu tersenyum lebar. Tapi jujur aja, kamu gak takut dibilang modal belas kasihan kakak-kakak kamu? Maksudku, kamu kan satu rumah sama orang-orang yang, yah, udah ada di puncak. Laila menatap wanita itu. Dalam hati, ia tahu, pertanyaan itu bukan karena ingin tahu, tapi karena ingin merendahkan. Dengan nada tenang, ia menjawab, saya tidak bisa memilih siapa keluarga saya. Tapi saya bisa memilih apa yang saya perjuangkan. Dan saya memilih membangun dari bawah, seperti semua perempuan lain yang bekerja bersama saya. Itu yang penting. Wanita itu tertawa kecil, lalu pergi dengan cengiran sinis. Galang yang melihat kejadian itu dari jauh hanya menepuk bahu adiknya saat Laila kembali duduk di kursinya. Dunia akan terus menganggapmu kecil karena mereka takut kamu besar, kata Galang. Tapi biarkan mereka bicara. Tugasmu adalah tetap bertumbuh. Laila mengangguk. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa pelindung tidak harus selalu berarti seseorang yang berdiri di depanmu dan menangkis serangan. Kadang pelindung terbaik adalah suara-suara dalam dirimu yang mengingatkan siapa dirimu sesungguhnya. Di rumah, suasana mulai berbeda. Ilham kini sudah diterima di SMA terbaik di Jakarta dan mulai membuka diri. Ia bukan lagi anak pemalu yang selalu bersembunyi di balik punggung kakaknya. Ia mulai bercanda dengan Rino, ikut bantu di dapur bersama Galang, dan bahkan punya grup WhatsApp pribadi dengan semua kakak iparnya. Tapi satu hari, Ilham datang ke kamar Laila membawa selembar surat. Ini dari sekolah, katanya dengan ekspresi kaku. Laila membaca surat itu perlahan. Surat itu dari guru konseling, menyampaikan bahwa Ilham sempat terlibat cekcok dengan siswa lain. Penyebabnya, siswa tersebut menghina Laila sebagai perempuan murahan yang pura-pura mandiri. Laila meremas surat itu. Kamu mukul dia. Ilham diam. Sayang. Aku gak tahan. Kak. Mereka bilang hal yang gak mereka tahu. Mereka gak tahu kita dulu tidur di emperan toko. Mereka gak tahu kamu jualan sambil diguyur hujan. Dimaki orang. Mereka cuma tahu kamu viral. Kamu punya keluarga kaya. Aku cuma gak terima. Laila memeluk Ilham. Di balik tubuh remaja itu, ia tahu ada trauma yang tak bisa dilupakan. Mereka tumbuh dengan luka yang sama, perasaan tak diinginkan dunia. Tapi Laila tahu, dendam bukan solusi. Kamu hebat karena kamu tahan. Tapi kamu akan jadi lebih hebat kalau kamu bisa menahan tanganmu dan memilih cara lain. Bisik Laila. Keesokan harinya, Laila datang sendiri ke sekolah. Ia bertemu guru konseling, kepala sekolah, dan akhirnya anak yang menghina itu bersama orang tuanya. Dengan tenang, Laila bercerita tentang hidupnya. Bukan sebagai pembelaan, tapi sebagai pengingat bahwa setiap orang punya cerita yang tak kelihatan. Tak satu pun dari mereka berbicara. Bahkan ibu dari anak itu meneteskan air mata sambil meminta maaf. Saat Laila keluar dari ruangan, semua mata menatapnya dengan rasa hormat baru. Malam itu, saat berkumpul dengan 8 kakaknya di ruang keluarga, Laila berdiri sambil membawa laptopnya. Aku sudah tulis naskah buku tentang perjalanan kita, katanya. Judulnya, bukan sekadar dilindungi. Aku ingin ceritakan semua ini. Bukan karena ingin terkenal, tapi karena aku ingin perempuan di luar sana tahu, kita bisa mulai dari nol, asal kita punya keberanian untuk tidak menyerah. Rangga berdiri dan menatapnya lama. Kau bukan cuma adik kami sekarang, lah, ujarnya pelan. Kau cahaya di tengah keluarga ini. Dan untuk pertama kalinya, Laila tidak menangis karena sedih. Ia menangis karena akhirnya ia percaya bahwa ia layak mendapatkan semua ini. Bukan karena kasihan, bukan karena koneksi, tapi karena dirinya sendiri. Sore itu langit Jakarta mendung. Awan kelabu menumpuk di atas gedung-gedung pencakar langit,
seolah menggambarkan suasana hati Laila yang sedang dilanda gelombang baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan karena luka masa lalu, bukan karena Arman yang kini sudah diadili secara hukum, tapi karena sebuah kenyataan baru, hidupnya kini tak lagi bisa sembunyi. Usaha kecil miliknya, 8 pelindung, berkembang lebih cepat dari dugaannya. Dalam waktu hanya 2 bulan, cabang keduanya dibuka di kawasan Blok M, dan mulai ramai diliput media. Liputan tentang mantan penjual cakwe yang kini sukses membuka lapangan kerja untuk janda dan korban KDRT, menyebar di TikTok dan Instagram. Banyak yang mengagumi. Tapi seperti dua sisi koin, popularitas juga membawa bayang-bayang baru. Akun anonim mulai mengunggah foto-foto lama Laila saat masih berjualan di pinggir jalan. Beberapa potret saat ia sedang memunguti uang receh dari jalanan pasca dihina Arman muncul kembali. Diperparah dengan narasi menyudutkan, kaya mendadak karena nikah dengan pria kaya, atau mengaku mandiri, padahal dijaga 8 pria kaya raya. Komentar pedas bermunculan. Gak usah sok kuat, hidupnya aja dikatrol kakak CEO. Kalau gak diselamatin keluarga angkat, yakin deh dia masih jualan cakwe. Awalnya Laila diam. Ia membaca komentar itu sambil menahan napas. Jari-jarinya gemetar di atas layar. Tapi makin hari, makin banyak akun gosip yang mengaitkan kisah hidupnya dengan skandal keberuntungan. Beberapa bahkan mulai menggali masa lalunya bersama Arman, menayangkan potongan video CCTV lama saat ia dipukul di jalan dengan narasi dramatis. Istri durhaka kabur dan dibela karena saudara tajir. Yang paling menyakitkan, salah satu video trending memuat cuplikan wawancara Arman dari balik tahanan. Wajahnya dibuat penuh simpati, dan ia mengatakan, "Saya cuma pria biasa. Saya cinta dia. Tapi dia lebih memilih keluarga barunya yang kaya. Apa salah saya mempertahankan istri saya?" Laila hampir melempar ponselnya ke lantai. Tapi kemudian ia menutup matanya, mencoba bernapas. Ia sadar, sekarang bukan lagi saatnya lari. Ini bukan tentang membela diri, tapi tentang berdiri. Esok harinya, Laila memanggil seluruh tim media dari bisnisnya. Ia berdiri di ruang rapat kecil sambil membawa beberapa lembar kertas. "Aku ingin menulis narasiku sendiri," katanya mantap. Galang dan Dio hadir, duduk mendengarkan tanpa menyela. Bima bahkan datang meski ia ada jadwal manggung malamnya. Laila melanjutkan, "Selama ini, kita sibuk membuktikan bahwa bisnis ini besar karena keberuntungan. Padahal bukan itu intinya. Yang harus kita perlihatkan ke publik adalah keberanian, kerja keras, dan siapa kita sebenarnya, bukan siapa yang ada di belakang kita." Maka dimulailah gerakan baru. Tim sosial media 8 pelindung mulai mengunggah konten bukan sekadar promosi makanan, tapi kisah nyata perempuan-perempuan yang bekerja di sana. Video dokumenter singkat dibuat. Setiap karyawan menceritakan bagaimana mereka bangkit dari keterpurukan, dan bagaimana Laila memperlakukan mereka bukan sebagai pekerja, tapi keluarga. Laila pun merekam satu video berdurasi 3 menit. Di sana, ia duduk tanpa make up, mengenakan baju sederhana, dan berbicara langsung ke kamera. "Saya Laila. Dulu saya penjual cakwe, korban KDRT, dan hidup seadanya bersama adik saya. Hidup saya berubah bukan karena uang, tapi karena kasih sayang yang saya temukan kembali. Kakak-kakak saya memang punya segalanya, tapi mereka tak pernah memaksakan arah hidup saya. Justru mereka biarkan saya memilih jalan sendiri. Usaha ini bukan tentang mereka. Ini tentang saya, dan tentang perempuan-perempuan yang ingin berdiri dengan kepala tegak." Video itu viral. Dalam waktu 1 malam, jutaan penonton membanjiri kolom komentar dengan kalimat dukungan. Bahkan beberapa selebriti perempuan ikut memuji keberaniannya. Tapi di balik semua itu, tekanan tetap ada. Satu kali, sebuah pesan masuk ke DM Instagram pribadinya.
Orang kayak kamu gak pantas dapat kasih sayang dunia. Lihat diri kamu dulu sebelum mengaku inspiratif. Laila tidak membalas. Tapi malam itu, ia duduk lama di depan cermin. Ia melihat dirinya, mata yang lelah, pipi yang mulai tirus, dan bekas luka kecil di dekat pelipis yang dulu didapat dari benturan saat dikejar Arman. Ia memandangi luka itu lama, lalu tersenyum kecil. "Kau masih ada, ya?" bisiknya pelan. Bukan sebagai cacat, tapi sebagai pengingat. Hari-hari berlalu. Laila memutuskan mulai membatasi interaksi media. Ia kembali fokus ke dapur produksinya, terlibat langsung dalam pelatihan karyawan baru, bahkan turun ke cabang-cabang barunya. Ia tidak ingin menjadi selebriti. Ia ingin menjadi pondasi. Namun satu malam, saat ia baru pulang dari kantor cabang keempatnya, ia menemukan sebuah amplop tergeletak di depan pintu rumahnya. Tanpa nama pengirim. Isinya hanya satu foto lama, hitam putih, bertuliskan angka tahun di baliknya, 2005. Laila membalik foto itu. Ia terdiam. Dalam foto itu, ada dirinya, kecil, kira-kira berusia 5 tahun. Ia sedang duduk di kursi plastik, dikelilingi oleh beberapa orang dewasa yang tak dikenalnya. Wajah-wajah itu tampak keras. Beberapa wanita, satu pria. Salah satu dari wanita itu memegang pundaknya. Dan yang paling mengejutkan, di sebelah kanan gambar, berdiri Arman, jauh lebih muda. Tangannya gemetar. Ia berlari ke kamar Rangga dan menunjukkan foto itu. Kakaknya langsung membeku. Ini bukan rumah sakit. Ini rumah penampungan gelap. Aku nggak ingat apa-apa tentang ini. Tapi kenapa Arman ada di sana? Kenapa fotonya dikirim sekarang? Rangga menatap Laila lama. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Malam itu, keluarga mereka berkumpul. Semua kakak Laila hadir. Mereka mulai menelusuri jejak dari foto itu. Dio menghubungi beberapa kenalannya di bidang forensik. Bima bahkan mencoba memeriksa metadata dari hasil pindai digital. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Arman mungkin bukan sekadar pria kasar yang pernah jadi suami Laila. Ia bisa jadi adalah bagian dari jaringan yang bertanggung jawab atas penculikan Laila 20 tahun lalu. Laila menahan napas. Dunia barunya baru saja mulai, tapi kini masa lalu datang lagi. Bukan sekadar membawa luka, tapi mungkin membawa kebenaran yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Hari mulai gelap saat Laila duduk sendirian di ruang kerja kecil miliknya. Di meja, bertebaran laporan keuangan cabang terbaru 8 pelindung, namun pikirannya tak lagi fokus pada angka-angka. Foto lama yang ditemukan di depan rumahnya seminggu lalu masih tergeletak di pojok meja, seakan memanggil-manggil untuk diperhatikan. Sudah berhari-hari Laila mencoba mengabaikannya. Namun tak ada yang bisa menghapus gambar itu dari benaknya. Ia, kecil, kurus, memakai baju kedodoran dan duduk di kursi plastik kusam. Orang-orang dewasa di sekelilingnya tampak asing. Salah satunya perempuan dengan rambut keriting kering dan sorot mata kosong. Di ujung foto, berdiri seorang remaja laki-laki, Arman. Hatinya bergolak. Rasa takut dan bingung menari-nari seperti api kecil yang tak mau padam. Ia tak mengerti kenapa foto itu muncul sekarang. Dan lebih mengerikan lagi, kenapa Arman ada di sana jauh sebelum mereka bertemu sebagai suami istri? Laila menyentuh ujung foto, lalu memutuskan, ia harus tahu semuanya. Tidak bisa terus hidup dalam pertanyaan. Ia ingin tahu siapa sebenarnya dirinya, dan siapa yang dulu menculiknya. Esok paginya, Laila mendatangi kantor Aldo dengan membawa foto tersebut. Mereka bertemu di ruangan tertutup, bersama Rangga dan Dio. Ketiganya menatap foto itu dengan wajah penuh pertimbangan. Ini bukan sekadar foto lama, kata Dio sambil memeriksa bagian belakang foto yang bertuliskan angka tahun 2005. Kertasnya asli,
Tinta belakangnya pakai mesin tik tua. Ini bukan rekayasa digital. Rangga menyela, aku punya teman di LPSK yang pernah menyelidiki jaringan perdagangan anak tahun-tahun itu. Salah satu cirinya adalah rumah penampungan palsu, mirip panti tapi tak terdaftar. Jadi, kamu pikir aku pernah ditampung di situ? Tanya Laila lirih. Bisa jadi. Atau malah dijual, jawab Rangga pelan. Laila merasa kakinya lunglai. Seluruh udara di dadanya terasa berat. Ia bukan hanya anak hilang, ia bisa jadi korban jaringan kejahatan anak-anak. 3 hari kemudian, mereka mengunjungi rumah tua di daerah Bogor, yang diduga kuat sebagai lokasi dalam foto itu. Berdasarkan catatan lama dari LSM yang bekerja sama dengan Dio, rumah itu dulu berfungsi sebagai panti tak resmi bernama Yayasan Asa Anak, dan telah ditutup paksa tahun 2008. Rumah itu kini kosong dan tampak seperti sisa reruntuhan. Catnya mengelupas, jendelanya pecah, dan rerumputan liar menutupi halaman. Tapi saat Laila melangkah masuk, tubuhnya merinding. Ada sesuatu di tempat ini yang terasa familiar. Suara lantai kayu tua yang berderit, aroma lembab bercampur debu, dan bahkan warna cat hijau pudar di dinding. Semuanya seperti memanggil kembali serpihan kenangan yang selama ini terkunci dalam ingatannya. Tiba-tiba, Laila berdiri di depan sebuah ruangan kecil di sudut rumah. Ia menatap pintunya yang setengah lepas dari engsel, lalu perlahan mendorongnya. Begitu masuk, kakinya berhenti. Ada ranjang besi kecil di pojok ruangan. Di atasnya, boneka rusak dengan mata satu tergeletak miring. Laila mendekat. Jantungnya berdegup keras. Ia duduk perlahan, menatap boneka itu, dan dalam sekejap, sepotong ingatan menyelinap. Gadis kecil, sendirian, diberi bubur oleh perempuan bersuara dingin. Disuruh diam, dipukul jika menangis terlalu keras, digendong oleh laki-laki muda yang menyuruhnya, tidur saja, jangan rewel. Wajahnya seperti Arman. Laila tersentak mundur. Ia jatuh terduduk di lantai berdebu. Aku pernah di sini. Aku diambil dari sini, bisiknya dengan suara patah. Galang yang mendampinginya segera memeluknya erat. Kami akan bongkar semua ini. Lah, kau gak sendiri lagi. Penyelidikan dilanjutkan. Dio bekerja sama dengan salah satu jurnalis investigatif, Nina, yang dulu menulis tentang jaringan perdagangan anak di awal 2000-an. Nina mengkonfirmasi bahwa nama Yayasan Asa Anak pernah disebut dalam laporan korban penculikan. Bahkan beberapa anak dalam yayasan itu dinyatakan hilang tak lama sebelum polisi membubarkan tempat tersebut. Dan yang lebih mengejutkan, Arman pernah menjadi relawan magang di sana saat masih remaja. Ada kemungkinan besar Arman ikut terlibat dalam jaringan itu. Atau minimal jadi kaki tangan, jelas Nina. Laila menatap laptop yang menampilkan laporan tahun 2006. Di sana, tercantum nama-nama anak yang hilang. Beberapa nama dicoret, satu di antaranya tertulis, Lailani Putri Almanda status, belum ditemukan. Air matanya jatuh begitu saja. Ia bukan hanya korban KDRT, bukan hanya penjual cakwe yang dihina. Ia adalah anak hilang. Seorang anak yang direnggut dari keluarga dan dilupakan oleh dunia. Malam itu, keluarga Almanda kembali berkumpul. Suasana hening. Tak ada canda, tak ada tawa seperti biasanya. Kita harus laporkan ini ke polisi dan LPSK, ujar Rangga. Biar mereka lanjutkan penyelidikan formal. Tapi, bagaimana kalau publik tahu? Mereka akan bilang aku menunggangi kisah kelam ini untuk cari simpati, kata Laila, suara lirih. Kau bukan cari simpati. Lah, kau sedang cari keadilan. Untuk dirimu. Dan untuk anak-anak lain yang tak sempat kembali. Jawab Bima mantap. Laila terdiam. Kata-kata itu menusuk langsung ke hatinya.
Akhirnya, ia mengangguk. Baik, kita laporkan. Tapi aku juga akan buka cerita ini ke publik. Aku tak mau lagi bersembunyi. Dalam sepekan, Laila menggelar konferensi pers terbatas. Hanya beberapa media terpercaya diundang. Ia berdiri sendirian di atas panggung kecil, mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Wajahnya tegas, suaranya tenang. Saya adalah korban penculikan masa kecil. Saya direnggut dari keluarga saya dan dibesarkan dalam kondisi tak layak, hingga akhirnya ditemukan kembali oleh keluarga kandung saya bertahun-tahun kemudian. Nama saya adalah Lailani Putri Almanda. Saya berdiri di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi hidup, bahwa harapan tidak pernah benar-benar hilang, walau dibungkam selama puluhan tahun. Sontak media meledak. Wawancara, opini, dan pemberitaan tentang Laila memenuhi televisi dan media sosial. Tapi kali ini, tidak ada ejekan, tidak ada hinaan, hanya simpati dan kekaguman. Laila berhasil membalik narasi. Ia tidak lagi didefinisikan oleh masa lalunya, tapi oleh keberanian untuk menatapnya dan tetap melangkah. Di tengah malam, setelah semua selesai, Laila duduk sendiri di kamarnya. Ia membuka kembali foto lama itu. Tapi kali ini, ia tidak merasa takut. Ia menatap foto itu sambil tersenyum. Terima kasih, karena akhirnya kau membawaku pulang. Dunia Laila berubah cepat. Setelah pengakuan terbuka soal masa lalunya sebagai korban penculikan, ia menjadi sorotan nasional. Wajahnya muncul di koran, televisi, dan media sosial. Tapi bukan sebagai sosok sensasional seperti dulu, melainkan sebagai lambang kekuatan dan penyintas yang berani. Beberapa komunitas anak mulai menghubunginya. Laila diminta menjadi pembicara dalam berbagai acara advokasi. Bahkan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengundangnya sebagai duta advokasi untuk anak hilang dan korban KDRT. Namun dalam pusaran apresiasi itu, Laila justru merasakan tekanan yang berbeda. Kesibukannya meningkat drastis. Ia harus membagi waktu antara usaha, kegiatan sosial, dan pengelolaan emosi yang terus naik turun. Ia lelah, meski tak pernah mengaku. Jangan terlalu memaksakan diri, ucap Dio saat mereka duduk berdua di taman belakang rumah pada suatu malam. Kau bukan superwoman, lah. Laila hanya tersenyum kecil. Kalau aku berhenti sekarang, rasanya seperti mengkhianati semua perempuan yang datang padaku dan bilang, Mbak Laila, karena kisah Mbak saya jadi berani keluar dari rumah itu. Dio tidak membalas. Ia tahu adiknya bukan tipe orang yang bisa dibujuk istirahat hanya dengan kalimat lembut. Ia hanya bisa menjaganya dari sisi lain. Tapi tanpa disadari Laila, badai sesungguhnya sedang mendekat. Bukan dari luar, tapi dari dalam lingkaran terdekatnya sendiri. Pada suatu malam, setelah selesai menghadiri acara diskusi di Universitas Indonesia, Laila menerima pesan dari salah satu staf senior di bisnisnya, Dika, manajer produksi di cabang utama. Isi pesannya sederhana tapi mencurigakan. Mbak, aku ingin ketemu bicara soal laporan keuangan. Ada yang janggal. Laila langsung membalas dan mengatur pertemuan keesokan harinya. Tapi keanehan terjadi. Ketika ia tiba di tempat yang disepakati, sebuah kafe kecil di daerah Kemang, Dika tak kunjung datang. Nomornya pun tak aktif. Laila mulai gelisah. Ia menelepon Galang agar mengecek keberadaan Dika di rumahnya. Beberapa jam kemudian, Galang kembali dengan wajah tegang. Dia gak ada di rumah. Dan yang lebih aneh lagi, semua akun media sosialnya hilang. Bahkan keluarganya gak bisa dihubungi. Laila menatap kakaknya. Ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Semuanya terasa salah. 2 hari berikutnya, Dio menghubungi Laila. Lah, kau harus lihat ini. Ia menunjukkan laptopnya. Di layar,
Terdapat salinan data transfer bank dari rekening bisnis utama 8 pelindung. Terlihat sejumlah dana dalam jumlah besar berpindah ke rekening-rekening tak dikenal. Jumlahnya bukan main, ratusan juta rupiah. Ini semua ditransfer dalam 2 bulan terakhir. Dan semuanya dilakukan dengan tanda tangan digital atas nama Laila Putri Almanda. Laila pucat. Aku gak pernah tanda tangan transaksi sebesar itu. Siapa yang bisa pakai aksesku? Dio dan Galang saling pandang. Kita harus selidiki ini dalam-dalam. Tapi, kemungkinan besar, ini sabotase dari dalam. Mereka langsung mengumpulkan tim keuangan dan IT internal. Dalam waktu 3 hari, mereka menemukan sesuatu yang tak terduga. Akun email Laila yang terhubung dengan sistem digital bisnis ternyata telah diakses oleh orang lain. Akses itu muncul dari alamat IP yang sama selama berbulan-bulan. Pemilik IP itu, salah satu manajer regional cabang Bandung, Tasya, mantan rekan kerja Laila saat masih berjualan di kaki lima. Tasya direkrut oleh Laila sendiri saat cabang dibuka. Ia adalah sosok yang dulu membantunya saat berjualan di pasar. Perempuan yang sempat tidur di emperan yang sama, berbagi bubur di pagi hari, dan menangis bersama saat sama-sama dihina pengunjung. Laila mempercayainya sepenuhnya. Namun kini, kepercayaan itu dikhianati. Dio menemukan bahwa Tasya bukan hanya menyalahgunakan akses sistem dan rekening. Ia juga menyebarkan informasi sensitif ke pihak media gosip yang kerap menyerang Laila. Termasuk informasi tentang kondisi psikologis Ilham yang sempat menjalani konseling akibat trauma masa lalu mereka. Laila hanya bisa terdiam. Beberapa hari kemudian, Rangga mengatur pertemuan tertutup antara Laila dan Tasya. Mereka bertemu di ruang kosong kantor pusat. Tasya duduk dengan kepala tertunduk. Ia tampak kelelahan, tapi tidak menyesal. "Kenapa?" tanya Laila lirih. "Kenapa kamu lakukan ini padaku? Aku menganggapmu saudara sendiri." Tasya mendongak. Wajahnya tak menangis, justru dingin. "Kamu berubah. Lah, dulu kita sama. Sekarang kamu duduk di atas panggung, dielu-elukan, dikelilingi 8 CEO. Aku masih tidur di kontrakan, masih dihina pelanggan. Aku muak lihat kamu pura-pura kuat, padahal semua kakakmu yang bikin jalanmu mulus." Laila menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar paham bahwa tidak semua luka dibagi untuk disembuhkan. Beberapa luka malah memicu iri yang membutakan. "Aku gak pernah berpura-pura kuat. Aku hanya gak menyerah," jawab Laila pelan. "Kalau kamu benar-benar temanku, kamu akan tahu aku bukan berdiri di atas kakak-kakakku. Aku berdiri karena mereka izinkan aku belajar dari bawah." Tasya tidak membalas. Ia hanya mengalihkan pandangannya. Laila bangkit, lalu menyerahkan sebuah dokumen. "Itu bukti laporan hukum. Tapi aku cabut sebelum dilanjutkan. Kamu bebas pergi. Tapi mulai detik ini, kita tidak saling kenal lagi." Kejadian itu mengguncang Laila lebih dari apapun. Ia mulai mempertanyakan keputusannya selama ini. Apakah ia terlalu mudah percaya? Apakah ia terlalu cepat mengangkat orang ke posisi penting? Namun di tengah semua itu, Ilham datang menghampirinya satu malam. "Kak, aku dengar soal Bu Tasya." Laila mengangguk pelan. "Kakak salah menilai orang." Ilham duduk di sampingnya, lalu menggenggam tangannya. "Enggak, kakak gak salah. Kakak cuma terlalu baik. Dan kalau kebaikan bikin kita disakiti, bukan berarti kita harus berhenti jadi baik." Kata-kata itu, sederhana tapi mengena, membuat air mata Laila jatuh tanpa suara. Beberapa hari kemudian, Laila kembali berdiri di depan puluhan karyawan 8 pelindung. Wajah mereka cemas. Beberapa bertanya-tanya tentang rumor penggelapan dana. Laila berbicara tegas. "Kita baru saja melewati masa sulit.
Ada yang memanfaatkan kepercayaan di tempat ini. Tapi saya ingin kalian tahu, kepercayaan kita boleh dirusak, tapi integritas kita tetap utuh. Saya tidak akan membiarkan satu orang merusak seluruh misi yang sudah kita bangun bersama. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Bukan karena pidatonya luar biasa, tapi karena mereka bisa melihat api ketulusan dalam sorot mata Laila. Di balik semua luka, pengkhianatan, dan fitnah, Laila belajar satu hal penting, bahwa menjadi pemimpin bukan soal seberapa kuat kau berdiri saat didukung, tapi seberapa tegak kau bisa berjalan, bahkan ketika yang kau percaya ikut meninggalkanmu. Dan dari titik itulah, Laila justru bertumbuh lebih matang. Ia bukan lagi gadis kecil yang dijaga oleh 8 kakak hebat. Ia adalah wanita yang kini bisa melindungi dirinya sendiri dan orang lain. 2 tahun telah berlalu sejak Laila memutuskan membuka lembaran masa lalu dan berdiri atas namanya sendiri. Di tengah deru kehidupan Jakarta yang tak pernah tidur, namanya masih sering disebut. Namun kini, bukan sekadar sebagai viral survivor, tapi sebagai pelopor gerakan sosial yang mengubah wajah pemberdayaan perempuan di Indonesia. Usaha 8 Pelindung kini telah menjadi jaringan nasional, dengan lebih dari 23 cabang yang tersebar dari Aceh hingga Makassar. Tapi lebih dari sekadar bisnis, ia telah menjadi rumah baru bagi ratusan perempuan yang sebelumnya kehilangan arah. Mereka bukan lagi sekadar korban. Mereka kini pelaku perubahan. Pagi itu, Laila berdiri di lantai 2 gedung utama 8 Pelindung Foundation yang baru saja selesai dibangun di Depok. Ia memandang halaman yang masih basah karena hujan semalam, tempat di mana ratusan kursi telah disusun rapi untuk menyambut peluncuran program Anak Tumbuh, proyek rehabilitasi untuk anak-anak korban eksploitasi. Ia menarik napas dalam-dalam. Banyak hal yang berubah, tapi tidak dengan hatinya. Luka itu masih ada, tapi kini tak lagi mendikte hidupnya. Acara mulai jam 9, ya, kata Dio dari belakang. Laila menoleh dan tersenyum. Dio kini menjabat sebagai penasihat hukum yayasan dan tetap setia menjaga Laila, tidak sebagai pelindung lagi, melainkan mitra sejajar. Iya, semoga gak hujan, jawab Laila. Mereka berjalan bersama menuruni tangga, melewati ruang-ruang yang kini dipenuhi lukisan anak-anak yang dulu pernah hidup di bawah tekanan. Sebagian dari mereka kini jadi pengurus tetap yayasan. Saat hendak memasuki aula utama, Laila melihat sosok tak asing berdiri di dekat pintu masuk. Seorang wanita tua dengan rambut sudah memutih, mengenakan kerudung sederhana dan membawa amplop coklat tebal di tangan. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanya Laila ramah. Wanita itu tersenyum canggung. "Saya hanya ingin bertemu Lailani Putri Almanda." Laila tertegun. "Saya Laila." Wanita itu gemetar. Ia membuka amplop dan mengeluarkan sebuah surat dan secarik foto tua. Ini dari seorang lelaki tua yang baru saja meninggal. Ia pernah bekerja di panti, tempat kamu dulu tinggal, sebelum ditutup. Namanya Pak Sabran. Ia tahu kau selamat, tapi dia tidak pernah bisa datang ke keluargamu karena merasa bersalah. Laila membaca surat itu perlahan. Di dalamnya tertulis pengakuan bahwa Pak Sabran sebenarnya adalah satu-satunya petugas yang menolak sistem perdagangan anak di tempat itu. Ia sempat menyelamatkan beberapa anak diam-diam, namun tak berhasil menyelamatkan semua, termasuk Laila. Surat itu ditutup dengan kalimat, "Kalau kau membaca surat ini, artinya kau berhasil. Dan aku bisa pergi dengan tenang. Maafkan aku, Nak." Laila menahan air matanya. "Terima kasih, Bu. Ini sangat berharga buat saya." Wanita itu mengangguk, lalu berpamitan dan berjalan pergi perlahan. Di tangan Laila kini, sisa terakhir masa lalu akhirnya menyatu, bukan untuk menyakiti lagi, tapi untuk memulihkan. Acara pun dimulai. Di atas panggung, Laila berdiri dengan mikrofon di tangan, di hadapan ratusan tamu,
termasuk pejabat kementerian, tokoh masyarakat, dan anak-anak muda yang kini menjadi pelopor perubahan. "Saya tidak akan bicara panjang," ucapnya membuka. "Karena hidup saya sendiri sudah terlalu panjang disembunyikan oleh ketakutan dan luka. Hari ini, saya ingin bicara tentang kekuatan yang sebenarnya." Ia memandangi satu persatu audiens yang terpaku. Kekuatan itu bukan datang dari status, bukan dari latar belakang, dan bukan juga dari siapa yang melindungi kita. Tapi kekuatan sejati muncul ketika kita memutuskan untuk tidak lagi takut. Laila berhenti sejenak, menahan air mata. "Dulu, saya diselamatkan oleh 8 kakak angkat saya. Mereka orang hebat. Tapi lebih dari itu, mereka mengajariku bahwa pelindung terakhir yang paling kuat adalah diri sendiri. Karena ketika semua orang pergi, yang tersisa hanya keyakinan kita untuk bangkit." Gemuruh tepuk tangan membahana. Beberapa bahkan berdiri, tak kuasa menahan haru. Laila tidak menangis. Ia hanya tersenyum. Senyum yang dulu sulit sekali ia pertahankan saat masih di pinggir jalan, menjual cakwe sambil diguyur hujan. Setelah acara, Laila duduk di taman belakang gedung. Ilham menghampirinya. Kini remaja tanggung yang sebentar lagi akan kuliah di jurusan psikologi Universitas Gadjah Mada. "Kak," ujarnya pelan, "boleh tanya satu hal?" "Tentu." "Kalau seandainya kita gak ketemu keluarga Almanda waktu itu, kakak bakal tetap seperti ini?" Laila diam sebentar. Ia menatap langit biru. "Mungkin tidak," jawabnya jujur. "Mungkin aku akan tetap berjualan di kaki lima. Tapi aku yakin, pada akhirnya aku tetap akan menemukan jalanku. Karena yang paling menyelamatkanku, bukan mereka, tapi keputusan kecil yang aku ambil waktu itu, untuk lari dari Arman, untuk hidup, untuk bertahan, untuk percaya." Ilham mengangguk. Wajahnya kagum dan lega. "Kamu pun harus percaya," lanjut Laila. "Bukan pada dunia, tapi pada pilihanmu sendiri." Beberapa bulan kemudian, pada ulang tahun ke-38 Pelindung, Laila meluncurkan buku berjudul Pelindung Terakhir, kisah autobiografinya. Buku itu laris manis. Tapi lebih dari angka penjualan, yang membuatnya bahagia adalah ribuan surat yang masuk dari para pembaca. Seorang ibu di Kalimantan menulis bahwa ia berani meninggalkan suaminya yang kasar setelah membaca kisah Laila. Seorang gadis SMA dari Lombok berkata ia ingin membangun usaha seperti Laila suatu hari nanti. Bahkan seorang lelaki dari Nias mengirim video dirinya membacakan puisi untuk Laila, mengucap terima kasih karena telah memberinya semangat untuk bertahan di rumah yatim. Setiap malam, sebelum tidur, Laila membaca satu persatu surat itu. Ia menyimpannya di dalam kotak kayu kecil yang diletakkan di samping tempat tidurnya, sebagai pengingat bahwa luka yang disembuhkan bisa berubah menjadi jalan terang bagi orang lain. Dan pada akhirnya, Laila tidak butuh pengakuan dari dunia. Ia tidak butuh gelar, tidak butuh sanjungan. Ia hanya butuh memastikan bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil hari ini akan menjadi jembatan bagi orang lain untuk berani melangkah. Karena ia telah tahu rasanya tak punya siapa-siapa. Dan kini, ia memilih menjadi siapa itu bagi banyak orang. Tamat.